Saudara, kepercayaan publik, public trust, adalah fondasi utama dalam pelaksanaan pilkada yang berkualitas. Dan kepercayaan ini hanya mungkin terbangun bila seluruh proses pemilu dijalankan secara jujur, adil, sesuai hukum, dan menjunjung tinggi etika kepemiluan. Kasus pemungutan suara ulang atau PSU di Kota Palopo adalah contoh bagaimana kepercayaan publik diuji, bahkan terancam terkikis. PSU ini terjadi karena pelanggaran serius. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti bahwa Trisal Tahir, calon wali kota Palopo, menggunakan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Namun, KPU Palopo tetap meloloskan pencalonannya. Rekomendasi Bawaslu untuk menyatakan Trisal tidak memenuhi syarat tidak dijalankan. Pasangan nomor 4, Trisal Tahir dan Ahmad Syafruddin Daud, tetap menjadi peserta pilkada. Ini awal dari persoalan. Kini di tengah pelaksanaan PSU kembali muncul dugaan pelanggaran. Kali ini menyangkut calon wakil wali kota, Ahmad Syafruddin Daud atau Ome. Bawaslu Palopo menyatakan bahwa Ome pernah dijatuhi pidana percobaan karena pelanggaran kampanye saat Pilwali 2017. Namun dalam pencalonan Pilwali 2024, ia tidak mengumumkan riwayat pidana tersebut. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Pilkada Kabupaten Pasaman, pelanggaran semacam ini berakibat fatal. Calon didiskualifikasi, bahkan dilarang mendaftar kembali dalam PSU. Namun, Bawaslu Palopo kali ini tidak menyebut secara eksplisit sanksi diskualifikasi. Padahal, pelanggaran Ome sebanding dengan kasus di Pasaman. KPU Sulawesi Selatan kemudian mengambil langkah kontroversial, memberi kesempatan kepada Ome untuk mengumumkan riwayat pidananya setelah pasangan calon ditetapkan. Dasarnya adalah nota dinas dari KPU Pusat. Disinilah polemik bermula. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa verifikasi ulang berkas hanya berlaku jika ada pengganti calon. Dalam hal ini Naila Trisal menggantikan Trisal Tahir. Artinya Ome bukan bagian yang harus diverifikasi ulang. Memberi kesempatan pengumuman setelah penetapan calon bisa ditafsirkan sebagai bentuk perbaikan berkas. Dan ini tidak sesuai amar putusan MK. Lebih lanjut, KPU Sulsel justru terkesan melempar tanggung jawab dengan menyalahkan bentuk rekomendasi Bawaslu yang tidak mencantumkan sanksi secara tegas. Perbandingan pun muncul dengan rekomendasi Panwaslu pada Pilwali Palopo 2017, yang kala itu menyebut sanksi pembatalan bagi petahana yang melanggar ketentuan mutasi jabatan. Namun perlu dicatat, pelanggaran saat itu memang secara eksplisit disebutkan sanksinya dalam undang-undang. Karena itu, Panwaslu memang wajib mencantumkan sanksi dalam rekomendasinya. Berbeda dengan pelanggaran Ome saat ini, yang tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang, melainkan berpijak pada prinsip integritas calon dan presiden hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang makin menggerus kepercayaan publik adalah pernyataan Ketua KPU Sulsel. Ia menyebut aksi protes masyarakat sebagai upaya menggagalkan PSU. Pernyataan ini dinilai menyederhanakan aspirasi publik, padahal yang dibutuhkan adalah penjelasan terbuka dan jujur tentang dasar hukum dari setiap keputusan. Akhirnya KPU Sulsel yang diharapkan menjadi garda depan dalam membangun public trust justru menimbulkan kekhawatiran akan potensi PSU susulan. Seperti peribahasa, menambah luka baru di atas luka lama. Ini bukan sekadar persoalan administratif, ini soal integritas, soal kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Dan dalam demokrasi, bukan sekadar bonus, ia adalah syarat mutlak.